Oh, tahunya lagi duduk. Tiba-tiba di sini bagus, nggak apa-apa itu. Di sini kok di tengah. Itu teman saya tadi mau ngomongan sama saya di sini. Ya Bu, enggak? Ya Bu, enggak sampean. Ya Bu, ya. Oh, iya. Nggak apa-apa ya. Udah aman Namanya juga semuanya, nggak Ustaz? sadar. Enakan sekarang ngeplong segini. Perutnya sakit. Sabar. Emang itu tempatnya di situ, dia kerajaannya nggak tahu. Saya nanti jelasin suami deh, ngerti nanti suami. Lihat suaminya shock banget. Sudah ngerti tadi. Dah. Nggak lihat yang Belum Oh, pernah iya. lihat. Pengalaman pertama. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Gimana Mbak Rina? Alhamdulillah agak mendingan. Enak kan kakinya dua-duanya gimana sekarang? Iya, enteng. Enteng ya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tadi kita melihat tangan bergerak, Iya. tidak bisa dikontrol itu. Nggak bisa dikontrol kayak gitu sendiri. Sadar nggak sadar gitu itu? Iya, kayak gitu sendiri. Iya, makanya jangan marah-marah sama suami. Nanti kalau suaminya saya ambil gimana? Mau nggak? Enggak, kadang suruh sholat juga ini Oh. susah. Jadi Ah. Suaminya juga jangan. Sholatnya juga diperbaiki, jangan amalannya dikuatin, sholatnya kagak ya. Amalan anti api, pakai aja amalan anti apinya ya. pengennya sholatnya jangan ditinggal. Gitu. Ah, iya Coba harusnya. ngomongnya baik-baik sekarang coba. Coba ya, Pak. sekarang ngomong baik-baik. Nah itu yang sebelah kanan ini sebenarnya kaki kanannya. Yuk, Iya, coba. Pak. Tadi bilang benar. Mulai hari ini, Mulai hari ini Bapak berjanji. Bapak berjanji. Ya tadi, ya ingat keinginannya apa tadi diungkapkan? Bapak Karena Allah. berjanji karena Allah Ta'ala, Bapak harus sholat. Sholat itu kan wajib. Yang sholat ya, namanya Pak. Istri ya ngingetin ya. Oh iya benar. Nah gitu Bapak kata-katanya. itu. Seneng saya. Apa gimana? Ya, Bapak berjanji mau sholat lima waktu tiap hari Demi istri atau demi siapa? demi istri. Demi Allah. Demi Allah, demi istri. Aduh, aduh. Demi Allah. Demi Allah ya. Demi Allah. Ya. Demi Allah. Oh, demi istri. Aduh. Ya. Ya, Mau demi punya- Allah maksudnya. Mau Ya, punya ya, anak ya. yang soleh kan? Iya. Iya, anaknya gimana mau soleh kok bapaknya enggak? Ngapain? Betul. Betul. Benar, Mas Makasih, Nur. Bu. Benar ya. Sholat 5 waktu. Hari Minggu jangan libur sholatnya. Monggo. Ya, ya. Ya, ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ternyata itu kadang-kadang niatnya baik mengingatkan sholat. Tapi marah. Iya. Ya. Makanya yang begini nih suka. Jadi Pak kalau mohon karena Allah Ta'ala mulai hari ini Bapak sholat ya. Itu yang benar malahan. Iya. Karena kita harus tahu bahwa namanya la ikraha fiddin itu harus kita pakai. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Jadi benar-benar memberikan pengertian itu tidak dengan paksaan. Dan akhirnya mau sholat demi istri. Oke, kita lanjutkan ya Bu ya. Oke, siapa lagi yang mau di belakang silakan. Di Pak Pijau. Tiap ada yang duduk di belakang saya deg-degan jadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Siti Maspuah dari Serang, Banten. Siti Mas Pua Serang, Banten. Ini pas minta solusinya. Saya itu semenjak saya hamil anak pertama. Hamil anak pertama itu tadinya positif Kak Irfan. Setelah didiagnosa dokter katanya suruh dikiret karena tidak ada perkembangan. Sampai berapa minggu itu usia kandungannya? 2 bulan. 2 bulan 8 Iya. minggu ya kurang lebih ya. Akhirnya dikiret. Tidak, karena suami mempertahankan dari lillahi ta'ala aja percaya sama Allah. Alasan dokter kiret kenapa? Karena tidak berkembang. Oh, tidak berkembang dengan semestinya. semestinya. Tapi alhamdulillah suami percaya dan yakin kita sama Allah. Ya, ya. Lahir anak laki-laki umur 8 tahun. Sudah alhamdulillah. Sekarang terjadi lagi saya hamil anak kedua. Setelah di USG ada kemarin waktu bulan September di detak jantungnya September ada tahun ini? Ya, tahun ini. Saya hamil kedua. Setelah itu kata bidan di USG lagi tapi tidak ada. Hah? Disarankan ke dokter. Sebetulnya positif. Positif. Periksa sama bidan nggak ada nih bayinya gitu. Ya, posyandu kan ada. Iya, Dia iya, iya, apa iya, iya.
ada detaknya. Betul. Tapi setelah 1 bulan itu tidak ada. Itu usia kandungan berapa September itu? September itu 4 bulan. 4 bulan? Ya. Akhirnya ke dokter? Ke dokter. Diperiksa USG? Diperiksa USG. Pertama ke bidan, kata bidan tidak ada. Coba ibu saya saranin ke dokter. Kita ke dokter. Setelah ke dokter, di USG dan periksa, katanya janinnya tidak berkembang. Ada 2 kemungkinan, yang satu masalah hormon, yang kedua karena tidak berkembang. Dikasih obat selama 10 hari, selang 1 minggu. Kalau memang tidak ada perubahan, segera dikiret gitu. Terus? Seharusnya kan kalau 5 bulan itu sudah membesar. Ini dalam kondisi hamil? Iya, tapi 5 bulan, 6 bulan bahkan kalau ngitung dari September ya? Tapi kata dokter tidak ada perkembangan, suruh dikiret. Makanya saya gimana, anak pertama seperti itu, tapi alhamdulillah ada dan lahir. Sekarang kok hamil kedua seperti ini lagi gitu Kak Irfan. Jadi minta solusinya. Ini sekarang belum diperiksa ke dokter lagi setelah minum obat yang belum, gitu? katanya nunggu 20 hari lagi. Jadi setelah kalau tidak ada perubahan kita kiret kata dokter. Iya. Terus saya berharap ini juga kondisinya sama kayak anak pertama, ya, akhirnya berkembang, akhirnya dan lahir. lahir gitu Pak Ustadz. Iya. Cuman ya takutnya juga karena saya kan dulu waktu SMP sering kesurupan gitu kan. Sering sekali? Iya, sering waktu SMP. Takutnya? Ya Ada takutnya di hubungannya? badan saya ini ada apa gitu Pak Ustadz. Emang ada apa? Takutnya gitu Ya. Pak Ustadz. Yang pernah saya dengar Ustadz, kalau salah mohon dibenarkan. Katanya kalau di dalam tubuh kita. Belum. Iya, belum. Kalau ada jin di dalam tubuh kita, katanya dia itu kan menjadi parasit. Kemudian menggerogoti tubuh kita sendiri. Jadi kadang-kadang jadi kurus, jadi lemas dan lain sebagainya. Betul nggak sampai titik ini? Kalau jin grogotin janin itu enggak. Sebelum ke janin, ke badan kita. Itu ngerusak sel ya, ngerusak sel. Karena jin sendiri diciptakan oleh Allah Ta'ala kan dari api. Pasti dia akan ngerusak sel, pastilah ya. Kemudian apalagi kalau jin itu memang dipergunakan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi penyakit. Memang ada penyakit yang memang dimunculkan oleh Allah Ta'ala dari jin itu memang ada. Jadi normal. Nah kasusnya. Nah kalau yang janin? Kalau yang janin. Apakah bisa jin menggerogoti janin sehingga tidak berkembang? Kalau tidak berkembang itu kan jinnya harus pinter-pinter aja. Kalau umpamanya tali plasentanya itu ditutup umpamanya oleh jin, umpama ya. Kemudian jantungnya juga ditutup itu oleh jin. Ya bisa aja memang itu nanti meninggal. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau yang kasus seperti ini kan memang belum pernah saya ketahui gitu loh. Tapi beda dengan jin yang hilang. Bisa aja ini ditutupi, bisa aja memang ini nggak berkembang, analisa dokter bisa betul. Jadi saya biasanya tetap menerima masukan itu tetap saya terima semuanya. Nah ini kondisi dari Ibu Siti ini gimana nih? Ibu Siti Marfuah, jadi memang kayak seperti ibu ini memang ada, khususnya di Indonesia ini sangat banyak sekali. Itu dilihat dari gejala sehari-hari, kalau memang biasanya gerak-gerak, ini kok 1-2 bulan kok gak gerak-gerak ya. Nah itu bisa aja analisa dokter benar. Jadi analisa dokter benar, bukan berarti kalau acara siraman kolbu itu nggak percaya dokter, enggak malah kita itu ya. Saya itu malah suka kalau ke dokter dulu, analisanya apa. Sesuai gitu. dengan keilmuan. Sesuai dengan keilmuan, kalau sudah memang mentok, bukan karena apa-apa ya namanya. Yang namanya menyembuhkan kan haknya Allah, kali memang belum sembuh di rumah sakit kali, kan seperti itu. Kita menelusuri sebab-sebab. Ya, kita menelusuri sebab-sebabnya. Jadi kalau ini memang betul nggak bergerak, analisa dokter insya Allah betul. Jadi kalau sudah memang betul, ditunggu, ya kalau bisa dikiret karena biar bersih istilahnya. Karena kalau tidak dikiret akan menjadi racun di tubuh si ibu. Akan membusuk. Kalau itu kan bisa membusuk ya Bu, ya kasihan. Jadi dia sudah ditutup oleh cairan ketuban, oleh ini bisa membusuk aja. Jadi apalagi udah membesar kayak seperti ini, kalau menurut saya loh ya, tapi jangan terlalu di ini ya. Bisa aja dikiret lebih bersih, nanti ya bikin adik lagi deh gitu. Kan gitu ya, mau bilang apa saya. Mudah-mudahan Allah nanti bisa memberi amanah lagi. Yang penting nanti kalau memang ini benar-benar kesurupan, coba kita bersihkan
tubuh ibu, jadi dibersihkan. Siapa tahu memang jinnya nakal-nakal itu. Iya, sering minta air putih gitu, tapi sama Pak Kiai gitu Pak Ustadz. Oh, kalau di sini mah di VIP banyak air putih. Galonan. Galonan. Mau yang dingin, mau yang panas ada. Bikin kopi silahkan ya. Yang namanya doa pada Allah Ta'ala itu langsung. Hati-hati seperti itu. Jadi Ibu Siti Marfuah juga hati-hati jangan yang seperti itu. Nah, Bu Siti Marfuah, saya di sini nggak bisa ngasih keputusan itu ada bayi apa enggak, saya nggak bisa. Itu hati ibu. Cuma tanda-tanda di sini itu biasanya ya kalau memang itu nggak bergerak ya sudahlah ikhlaskan karena Allah Ta'ala kan gitu ya. Tapi yang membuat tidak bergerak di dalam tubuh ibu inilah yang harus kita selesaikan. Kita bikin perhitungan sama dia. Begitu. Iya Pak. Ya toh? Ya Pak Ustadz. Kira-kira ibu maunya apa sekarang saya tanyain. Ya kata orang tua dulu juga saya itu kan badan cendana. Apa sih Yuni sering melihat yang gitu tuh kan Pak Ustadz, makanya saya kesurupan, sering Bisa kesurupan. lihat. Ya. Dulu bisa lihat. Iya dulu semenjak SMP, SMA itu Pak Ustadz saya tuh Ibu pernah sampai SMA? ya kesurupan. Alhamdulillah. Sampai saya SMA itu masuk Tegang. ke SMA itu Pak Ustadz ada yang bisikan begini, saya menunggu kamu di sini untuk membebaskan saya. Dong. Kata si itu Kata orang si itu. jin itu. Gitu, Pak Terus Ustadz. sekarang hilang Saya kan begitu dulu saja. kan di Lampung tinggalnya Pak Ustadz. Saya ya bilang begitu saja sampai sempat mau di DO dari sekolah saya Pak Ustadz karena keseringan pingsan, kesurupan. Sampai waktu itu saya bilang gini, ya maaflah pihak sekolah. Kalau pihak sekolah pengen nge-DO saya keluar dari sini saya lulus, mudah-mudahan sekolah ini kesurupan semua. Jadi saya tuh lulus Pak Ustadz ceritanya. Iya setelah saya lulus kesurupan semua satu masa. Enggak mau. Oke. Nggak mau saya udah gini. Ada. Dulu tuh Pak Ustadz. Oh ya sudah kalau dulu. Ustadz takutnya ibu-ibu semua di sini jadi kesurupan. Enggak. Kita yang repot kok gitu ya. Iya. Dia gini. Jangan. Dulu Pak Ustadz, tapi setelah berjalannya waktu sering ini kan. Jadi saya ke Serang terus bekerja terus menikah dengan orang Serang. Oke. Ya alhamdulillah semenjak udah menikah ini Sudah tidak berkurang. terlalu tidak terlalu gitu. Alhamdulillah. Ya sudah. Nanti kira-kira yang menunggu Bu Siti Marfuah kira-kira kalau dihilangin ikhlas nggak itu? Ikhlas. Mas Puah Pak. Mas Puah. Iya. Siti Mas Puah ternyata. Oke. Ya sudah, saya bantu keluarin aja ya ikhlas. Ya. Semua ilmu di dalam tubuh Ibu Siti Mas Puah. Mas Fuah. Iya. Mas Fuah. Marpuah itu guru saya nggak taunya. Ibu Siti Mas Fuah. Mau dikeluarkan seluruh makhluk-makhluk dalam tubuh Ibu Siti Mas Fuah ya? Mau? Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Nggak ada khawatir, nggak ada ini. Keluarin aja karena Allah ya. Lillahi ta'ala. Oke. Suaminya dari sini? Ada. Mana? Oh sini. Oh ya, sini. Fokus. Mas Fuah. Ibu Siti Mas Fuah. Aminkan doa saya ya. Ibu-ibu juga emang ibu sama seperti itu. Atau juga nggak sama juga apa-apa, ngaminin boleh. Pemirsa di rumah silahkan kalau emang kasusnya mirip-mirip dengan Ibu Siti Mas Fuah, silahkan aminkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Istighfar, Bu Siti. Astagfirullahaladzim. Ibu Siti selain nama suami kesini bareng siapa? Sama Kakak. Iya. Gak apa-apa. Kakak kandung. Ustadz, tadi di belakang ada yang menjerit, itu ternyata kakaknya. Boleh. Dan di sana teriak-teriak jangan dikeluarin. Iya, tapi insya Allah keluar. Kakaknya suka kesurupan. Enakan? Iya, enak. Lebih enakan sekarang? Nggak apa-apa. Pegel tapi ya? Iyalah lantai dipukul-pukul nggak pegel gimana. Tapi nggak apa-apa insya Allah ya. Ustadz sebentar. Jadi sekuat. Jadi ini saya taunya pertama waktu itu saya masih pacaran ya. Pas saya datang kata saya, yuk ke rumah saya mau Langsung kenalin to the point. sama ibu." Oke, terus akhirnya tahu Pingsan. kalau Terus saya taunya waktu nikah. Waktu nikahan itu
pada pingsan semua ini keluarganya. Jadi katanya satu keluarga besar memang suka pingsan dan kesurupan seperti ini. Jadi datang dengan kakak kandungnya tadi juga teriak-teriak seperti itu. Oh Katanya gitu. faktor turunan katanya. Nggak apa-apa. Jadi tadi, jadi memang suka saling terkoneksi. Saling kontak. Iya. Saling kontak juga ya Mama? Saling kontak terus katanya jadi satu keluarga itu diambil satu ya. Udah ngamuk Ustadz. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, jangan Apa-apa. dipaksa. Mbak istighfar santai aja nggak apa-apa. Boleh diangkat. Sini bawa ke sini Mas. Udah Depan, enakan, depan. awas, Depan, sini jatuh. kan angkat Masih sini. lemes sekali, ya. Ini Ustadz yang tadi teriak-teriak di belakang yang nama kakaknya siapa? Siti Masito. Siti Masito. Siti Masitoh. Dan suaminya? Iya. Emang suka seperti ini? Sebelumnya pernah dia cerita tuh sering ada yang masuk. Cerita, kalau kemasukan seperti ini sering juga kah? Belum pernah. Belum pernah? Kalau Biasanya sepanjang masuk yang saya ngomong-ngomong tahu, biasa baru sekarang gitu tadi. ya. iya. Tapi Oke, shock banget. Iya, dari nggak apa-apa. cerita istri saya itu pernah ada sesuatu yang masuk gitu. Kaget ya Mas? Ya shock aja. Iya, nggak apa-apa. Ini mau diapain nih, Mas? Bantuin ya, minta. Mau dikeluarin sekalian kayak Mbak enakan sekarang ya? Astagfirullah. Mau dikeluarin, Mas? Saya tuh tanya sama suaminya, kenapa kamu yang jawab? Iya saya. Ya, ikhlas, Mas. Ini Pak Mbak Ustadz. Siti Masitoh ya? Boleh dikeluarin ini ilmunya dari dalam tubuhnya Mbak Siti Masitoh? Saya ikhlas Pak. Ikhlas ya? Coba kalau kamu di dalam tubuh Siti Masitoh, santai coba ya, kita ngobrol santai. Kamu dari kakek nenek atau buyutnya dulu? Dulu siapa? Buyut, ya sudah. Nggak apa-apa. Kamu kalau memang mau dengan baik-baik, saya bantu keluar. Mau? Ikhlas ya? Nama kamu siapa? Nabima. Nabima. Oh, Namima. Nabima. Nafima. Nabima. Iya, jangan kenceng-kenceng. Udah, kamu santai aja, saya bantu doa ya. Ikhlas? Oke. Alhamdulillah. Mulai istighfar, Mbak. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi, Mbak Siti Masitoh masuk TV. iya di sini. Udah, nggak Ya apa-apa. kaget. Sini, adiknya juga. Santai. Jangan berjalan dulu. Mas, jangan keburu-buru, sabar. Ya, ini suaminya ya Allah. Iya, udah bingung. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ini suaminya mana? Satunya mana suaminya? Suaminya. Alhamdulillah gimana? Lega. Sakit semua badannya. Iya, kan tadi di sana gublak. Enggak tahu tadi lagi duduk. Oh, tahunya lagi duduk. Tiba-tiba di sini Bagus, gini. nggak apa-apa Aku itu. di sini kok di tengah. Itu teman saya tadi mau ngomongan sama saya di sini. Ya Bu, enggak? Ya Bu, enggak sampean. Ya Bu, ya? Oh, iya. Nggak apa-apa ya. Udah aman Namanya juga semuanya, nggak Ustaz? sadar. Enakan sekarang ngeplong segini. Perutnya sakit. Sabar. Emang itu tempatnya di situ, dia kerajaannya nggak tahu. Saya nanti jelasin suami deh, ngerti nanti suami. Lihat suaminya shock banget. Sudah ngerti tadi. Dah. Lihat yang Belum pernah Oh, lihat. iya. Pengalaman pertama. Iya. Oh iya. Saya hampir tiap hari. Ya, Biar jadi 5 gitu maksudnya. Allah. Udah boleh istirahat? Boleh silakan. Coba. Ya sama-sama. Suaminya. Iya. Jangan ketuker. Ya. Masa ketukar? Ya siapa tahu saking shocknya kan gitu. Tiba-tiba gandengnya salah. Ustaz, Ayo. kan beberapa kali di sini saya melihat secara langsung. Ya. Selain seperti mau muntah, saya pernah nanya. Ternyata berkecamuknya itu di perut, akhirnya mual. Seperti muntah, itu proses keluar juga. Yang kedua ada gerakan memegang perut, terus digituin. Kemarin juga ada yang, wow, sampai gitu-gitu. Itu apa?
Kalau yang Mbak Siti Masitoh itu memang dia mau ngeluarkan. Sebenarnya Mbak Siti Mas Fuah itu ngeluarin juga tadi. Iya. Jadi saya sempat ngelirik. Saya ngelirik bener serius. Karena waktu saya melihat saya takut sebenarnya. Jadi mending saya ngelirik-ngelirik gini aja. Ngeluarin dia ngeluarin gitu aja. Kalau Ustadz takut gimana saya? Sebenarnya kita itu kan penakut. Pura-pura aja di Saya kan sini. ngandelin Ustadz. Kalau Ustadz lari saya sprint. Nih jujur kenapa saya takut. Ini sebenarnya udah bisa dilihat dari gestur. Kenapa saya selalu jauh sama jamaah. Saya dekat. Wah itu berarti yang berani Mas Irfan. Udah Ya? Udah. Ke selanjutnya aja dulu ya. Boleh. Ya. Bapak-bapak deh. Silakan Bapak, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rohana, berasal dari Tasikmalaya. Iwan Rohana, ya. Kok gemeter? Ya, keluhan saya tangan bergetar, sama kaki agak berat, Sebelah kanan. belah kanan. Kok tangan selalu bergetar gitu? Kalau dibawa kerja enggak. Kalau bawa apa? Bawa kerja gitu, Dibawa kerja enggak? Enggak. Kerjanya kerja apa? motong. Motong, bahaya tuh kok motong itu gitu. Enggak, kalau motong posisi begini enggak. Tuh. Motong apa? Kerjanya motong? Kain. Motong kain. Tidak gemeter gini, Enggak. tapi kok nggak kerja gemeter. Kalau dilemesin bergetar. Sama dengkul belakang agak kayak kejepit sakit. Oh sakit ya. Ini gemeter gini sudah sejak kapan? Sejak kecil atau gimana? Ada 2 tahunan. 2 tahun? Iya. Nggak pegel 2 tahun gini-gini? Pegal, dulu mau pegal sekarang enggak. Suka naik motor nggak? Gak bisa sekarang dulu. Nggak bisa, kalau naik motor jadi neng. Ya, Naik gitu ya. King Iya, jadi ya, gitu. ya numpak, neng. Numpak King gitu. Iya, benar ya. Jadi ikutan. Bercanda, ampun bercanda. Tapi awalnya Ntar saya kalau ikutan MC gini-gini. Bercanda ya. Jangan marah ya. awal bergetar di sini agak sakit, ada yang nusuk gitu. Oh gitu. Berapa tahun yang lalu, maaf saya lupa tadi. 2 tahun. 2 tahun yang lalu, nusuk dari sini awalnya. Iya. Kata spesialis, dokter spesialis saraf kejepit katanya. Iya. Ini gerak terus dari tadi. Tapi bisa nggak gerak kalau relax? Atau Ya, gimana? kalau relax, kalau kerja enggak. Oke. Kalau malam relax kan berhenti kerja. Gemetar semua dong badan kayaknya. Iya, kayak Justru kalau relax gerak. Gerak. Kalau dibawa aktif enggak? enggak. Ya kalau rileks tiduran tuh gini. Loh kan katanya kan. Saya bercanda aman, saya bercanda bahaya. Oh iya, jauh jarak nyaman. Ya. Iya. Ya mau Ustaz mohon solusinya. Iya. Dulunya sakit ditusuk di mana? Di belakang. Sini belikat belakang. Oh, belikat situ ya. Saya kan bantu doa untuk Mas Iwan. Iwan. Marpuah sampean. Mas siapa? Iwan. Ya Mas Iwan. Mas Iwan saya akan bantu ya yang di belakang itu kali ada yang nakal-nakal dikit lah nggak apa-apa. Astagfirullah. Ayo temenin. Ayo dong Mas. Di belakang. Maaf. Kita itu berdua itu penakut sebenarnya ya. Gaya aja saya begitu. Nangis. Astagfirullah, maaf. Aduh ya. Aduh. Kaget lagi dah waktu itu. Ya sudah. Sampai nangis. Ngompol. Ibu jangan ngetawa ini. Ya,
Tutup gini. Gini. Oh iya. Waduh, entah. Nggak konsen, aduh. Aduh, ya Allah. Bismillah. Mas Iwan, saya akan bantu yang di sini. Kayaknya memang ada makhluk yang masuk. Memang akhirnya di situ itu gerombol. Jadi kerajaannya di titik di daerah situ. Nah itu yang menjadikan itu menyempit sarafnya di daerah situ, mati istilahnya, menyempit istilahnya. Jadi nggak berfungsi. Jadi makhluk itu bisa seperti itu. Kan saya bantu keluarkan, mau? Mau ya? Iya. Lewat mana keluarnya? Cepat Ustaz. Oh iya ya. Iya. Enggak, nanti belok ke sana Mas, nggak usah takut. Kan kelihatan nanti beloknya, nggak usah takut. Mas Iwan, ikhlas kalau makhluk di pelikatnya ini saya keluarkan karena Allah Ta'ala, ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi Ta'ala ya. Iya. Kalau ada ilmu boleh saya lepaskan? Boleh. Punya ilmu? Enggak. Ya, ilmu dulu. Enggak kayak. Amalan? Kalau waktu muda ya pernah kayak. Oh bukan muda yang saya tanyain, tua aja. Dari tadi kan saya Muda apa? Muda ngapain? Kata orang tua dulu gitu, kalau mau disenengin orang gitu harus baca surat Yusuf. Gitu. Ya itu amalan. Iya amalan. Iya. Itu aja. Ya sudah nggak apa-apa. Saya lepasin ilmu itu ya, Iya. karena pada waktu baca surat Yusuf niatnya bukan karena Allah Ta'ala, malah pengen disenengin orang. Akhirnya yang datang bukan orang, jin juga seneng sekarang. Ya sudah, aminkan doa saya Mas. Mudah-mudahan berkurang ya. Mudah-mudahan, ya insya Allah udah mulai keluar. Ya. Tapi memang banyak sekali walaupun satu titik, tapi itu miliaran itu yang di situ. Miliaran? Miliaran, ya. Gak apa-apa sih. Diam, gerak lagi. Diam, tapi tidak sesering tadi sih Ustaz. Iya, tidak sesering tadi. Nah, gerak. Gerak lagi. Nah. Jadi kalau buat untuk tidak gerak agak dikencengin dikit gitu ya? Iya. Oh iya. Gak apa-apa nanti dilatih aja agak begini karena memang itu menyempit betul. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus, mangga. Bercanda. Kayak panjang gitu dong. Yuk duduk. Duduk. Ya. Jangan marah sama saya, ya bercanda. Aduh. Tapi mudah-mudahan tidak bisa langsung ya Ustaz ya? Enggak, itu banyak sekali. Jadi dia sudah nyusup ke dingin loh tangannya loh. Keringetan Bu. Kasihan, maaf ya. Ya tadi saya bercanda-canda gitu nggak pindah gitu nggak kan? Nggak, insya Allah nggak. Dia keluarnya lewat belikat dia keluar. Ustaz. Malah dimarahin. Udah pemirsa ya.